Di sana masih ditunggu apakah nantinya akan ada sebuah HP dan inilah dia yang kita nantikan pada akhirnya ditahan. Terlalu sabar seorang Genfos. Tenang Genfos, jangan terburu-buru dan sembari mendengarkan step suara-suara. Sepertinya akan ada permainan beberapa utility sementara waktu granat sudah mulai dimasak. Akankah on point atau tidak percobaan yang pertama, tapi apa daya di bagian luar terculik seorang lapar, tidak terduga-duga. Dan inilah dia saatnya mungkin untuk langsung membuka peperangan, tapi pastinya saja kontak mata yang terjadi di bagian jendela luar sana. Begitu low, belum sempat untuk bisa mendapatkan satu knockdown, tapi masih harus ditarik ulur terlebih dahulu. Genfos mundur lagi, Mela menjaga lagi. DBS sudah disiapkan oleh seorang Mela. DBS yang berbahaya, Bigetron harus berjaga, harus menjaga, harus bersiap mereka. Karena kita tahu bersama bagaimana satu pemain sudah hilang sebenarnya. Genfos berhasil untuk sedikit naik, mengelabuhi para pemain dari Faceclip. Ini sebenarnya agak cukup deg-degan ya, karena semuanya bermain dengan waktu. Tapi masalahnya ada yang nge-flank juga di bagian belakang sana. Victorous terdeteksi. Akankah terjadi knockdown? Ternyata Genfos yang down terlebih dahulu. Cilaka untuk Bigetron, karena sudah kehilangan dua pemainnya. Apa yang akan dilakukan oleh dua lainnya? Ternyata kepala suku masih bisa memberikan perlawanan dari bagian belakang sana. Victorous di take down. Zuxi menjadi juru selamat untuk Bigetron mendapatkan satu pemain setidaknya. Tidak hilang begitu saja, ada yang dibayarkan. Apa yang sudah dialami oleh Bigetron, satu elimination pembuka. Elimination yang sangat-sangat berharga. Setelah mendapatkan elimination tersebut, nampaknya Bigetron memilih untuk mundur terlebih dahulu mencari tempat yang lebih aman. Menyisakan dua pemain terakhir, Satarles bersama dengan Zuxi, sang legenda yang kembali bermain di match pertama. Namun ada sebuah live comment. Komen ada fight yang sudah dibuka. Oh no, Alter Ego Ares harus berhadapan dengan lawan yang bukan kaleng-kaleng. Ini mengerikan sekali karena sempat tadi ada takedown yang terjadi, knockdown yang terjadi. Tapi harusnya masih bisa diselamatkan. Sementara waktu splash damage masuk kembali tumbang karena belum sempat untuk melakukan healing sama sekali. Harus ada backup, harus ada counter. Tapi ternyata Swaps pun langsung memfollow up dengan sebuah shotgun gaming body di bagian belakang sana. Hasbody terculik sudah. Dan ternyata Rosmedi juga down. Alter Ego dalam bahaya. Ada satu yang terakhir, last man standing di bagian belakang, masih dicari. Tapi sepertinya Alpha masih bisa bertahan dengan low sekali saat ini. 1v1 situation. Satu melawan satu, Nuzi atau Alpha. Sama-sama sedang bersiap. Alpha mau healing terlebih dahulu namun spam. Sebuah S12K, 6 peluru terakhir yang dimiliki oleh Nuzi. Selesai. Alter Ego juga menyusul. Tidak dapat poin, namun kita melihat bagaimana Boom juga sedang tertatih-tatih satu persatu tim-tim Indonesia. Bertumbangan, sulit sekali tim Indonesia untuk mendapatkan elimination. Tapi tembakan bisa dilakukan kembali, berada di area luar. Jimmy melakukan tembakan lagi dan lagi. Jimmy, satu pemain, satu yang terakhir, Jimmy down. Vonbeat mendapatkannya. Vonbeat datang dua lagi. Harus segera dilawan, namun trap grenade disiapkan. Vonbeat mengetahui satu pemain ada di sana. Jump coba dilakukan oleh seorang Vonbeat dan rata lagi. Tim Indonesia harus pulang. Dengar suara-suara di kejauhan, tapi di gudang 3 pun terjadi fight saat ini. Veksi low sekali, namun Mela berhasil mendapatkan, atau maksud saya berhasil didapatkan oleh pemain-pemain dari Void dan Rezak yang mendapatkannya. Namun Rezak dibalaskan. Morman mendapatkan Rezak. Revive menjadi sebuah prioritas, namun hati-hati Veksi. Untung saja splash damage tidak terlalu sakit. Dia alami healing terlebih dahulu. First aid masih ada waktu yang bisa digunakan oleh Veksi di saat Morman sudah sangat dekat, sudah mulai datang, bahkan meraksak masuk menuju gudang yang sedang disetup oleh para pemain-pemain dari Void. Tidak mengetahui di belakang ada satu pemain, tembakan coba dilakukan Morman. Rata sudah dipulangkan menuju lobby. Void menang atas FaZe Clan, tapi hati-hati jangan senang dulu. Pestanya kita pause dulu, karena memang sudah ada third party di bagian luar sana. Sudah mulai mendengar kembali adanya huru-hara, granat sudah mulai dilontarkan dari bagian luar sana. Swaps mendapatkan satu pemain kembali. Hati-hati Void, Donkey ID, oh my god. Kembali knockdown satu persatu. Third party Israel saat ini. Belum ada awareness yang dibangun oleh mereka, belum ada backup juga, bahkan Zeta masih terlalu jauh dominating untuk Vampire. Sudah 5 eliminations, tapi sepertinya dari Void Donkey tidak punya jalan lain, tidak punya pilihan lain, mau tidak mau last man standing harus menyelamatkan dirinya. Zeta saat ini mengendarai sebuah klub RB. Zeta harus cepat
menuju ke sebuah rumah dan rumahnya sudah dia pilih saat ini. Aman sebelum nantinya mungkin saja ada pergerakan dari lawan-lawan lain menuju ke Zeta. Pemuda Tapi ada yang lagi menjadi ulat keket di sini. Belum terdengar sama sekali suara serak-serak-seroknya. Akankah terculik atau tidak? Kita masih belum tahu, tapi ternyata yang fight duluan adalah Bigetron dan juga Talon. di tempat yang berbeda kita melihat juga ada derby Vietnam yang sedang terjadi. Roy bertemu dengan Flash, lemparan granat dilakukan oleh salah satu pemain dari Roy. Kana baknya melemparkan granat, sudah mulai low satu pemain dari Flash, bahkan kembali ada granat follow up, 2 lagi dikirimkan. Balasan dilakukan oleh Flash, melemparkan 1 menuju pertahanan yaitu JK yang diincar. Namun sama-sama belum ada knockdown yang tercipta di fight ini. Dan memang ini sejatinya adalah tim Roy atau King Roy yang harus nge-push tempat dari tim Flash. Karena gimana pun juga mereka bermain di bagian outer, mereka yang harus lebih agresif. Tadi sudah disebutkan oleh Sanskui, belum ada efek samping sama sekali yang terjadi atas utilities, tapi ternyata Bigetron nampaknya tidak berhasil untuk masuk ke dalam zona. Sudah mulai di-cut juga rotationnya di bagian. Untuk melakukan peperangan di early. Pengumuman King Roy ada di peringkat 5 dan kalau Grand Final selesai di sini King Roy lolos menuju ke PMBC. Karena The Xavier yang udah mainin PMGC race, tapi datang kembali Morp. Come on Morp. Belum ada reset maksimal yang dilakukan oleh pemain The Xavier. Flippy coba menaiki lantai 2, jangan sampai terabsensi 1 demi 1. Please bermain lebih rapat lagi, tapi satu pemain dari Tuyul dan juga beberapa follow up yang lainnya dari tim Morp. Dapat 2 player The Xavier. Oh my god, Morp menggila. The Xavier atas Sanskui. Inilah yang kita nanti-nantikan. Morp akhirnya mendapatkan elimination demi elimination 3 setidaknya. Revive juga bisa dilakukan di saat Boom berada di area ini. Hilang banyak poin, kehilangan banyak momentum di match yang pertama, mereka membalaskannya di match yang kedua. Tapi gue rasa stage 4 ini benar-benar harus regrouping. Gue belajar dari tim RRQ, tapi RRQ ternyata tidak terlalu bagus. Mereka harus nge-defense dengan pemain-pemain Talon. Vampire lewat begitu saja, Linux menjadi korban. Axel pun juga ternyata Morp join the fight. Bigetron pun juga join. Oh, tidak terlalu bagus. Semua tim Indonesia, 4 tim bahkan, saling menumbangkan satu sama lain. Kabar yang buruk, tapi mau nggak mau, fair play memang harus dimainkan. Talon akan 1v1 dengan Snap dan Mystery. Berhasil retake compound dari tim RRQ. Namun masih ada gangguan yang lainnya juga Sanskui. Morp dan juga Bigetron mengarah ke compound ini. Mystery menjadi pahlawan untuk Talon, namun Hazel datang dengan sebuah granat. Akan meledak sesaat lagi dalam 2 detik granat ya, namun Mystery berada di area dalam dari ruangan, tidak ada granat yang menuju ke Mystery, bahkan Mystery juga nge-trap granat. Kalau Hazel masuk, dia akan terkena granat dari Mystery dan ini berbahaya. Granat selanjutnya dilemparkan oleh Hazel, Mystery terkena damage. Kita berpindah menuju ke Tuyul, Tuyul juga datang membantu Hazel. Tapi ada tim lain di sana, ada Alliance yang juga berada di area ini. Tembakan dilakukan satu pemain tumbang. Morp dalam situasi genting, Morp dalam situasi bahaya karena 2 pemain aktif saja yang tersisa. Gila, rumit sekali fight yang ada di sisi sebelah kiri dari circle. Di mana Alliance bermain lebih komit untuk bermain di area outer. Tapi satu buah granat dari Hazel meratakan tim Alliance yang kuat bermain di luar. Tapi Tuyul ada upaya satu revive ke arah Flippy terlebih dahulu. Namun di luar cukup tenang, santai aja dulu. Dan Boom Esport ke arah Sam dan Kenny. Satu granat dari Razy tadi. Bukan ternyata DBS dan Yami ternyata yang membuang ke area sana. Yang dimana Boom Esport tampaknya nggak terlalu komit, membiarkan Blue Zone yang akan memakan Sam9 dan mereka akan masuk ke dalam circle. Tapi Alter Ego tiba-tiba saja benar mereka mengontrol penuh dari area-area circle dan tim Secret lah yang menjadi makanan empuk mereka sekarang, Sanskui. Timnya oleh tim Flash yang sementara waktu masih berada di peringkat nomor 14. Dan kita juga berpindah menuju tempat yang berbeda. Ternyata Genfos mendapatkan satu pemain Audrey, pemain asal Indonesia yang sedang merantau ke Malaysia. Tumbang oleh Genfos dan juga Satarles. Siapapun tim Indonesia yang bisa mahir bermain di area luar dan Nuzi masih menjadi tajam Sanskui di season 4 ini. Alpha tumbang, Razy dapat satu pemain tapi sayang yang didapatkan adalah tim Indonesia yaitu Tuyul. Flippy juga ditumbangkan oleh Boom. Mendapatkan kembali Boom mencoba untuk memulangkan semua pemain-pemain dari Morp namun Hazel masih bertahan. Hazel melemparkan sebuah molotov terlebih dahulu untuk membatasi pergerakan satu pemain Boom. Namun Boom tidak hanya satu pemain yang tersisa, masih ada satu lagi di sebelah kiri dari Yami. Oke, dan Hazel coba menarik mundur. Ada obstacle lower ground memang yang bisa dimainkan. Ditambah smoke dan ditambah juga pepohonan. Okta tidak terlalu bagus. Ada molotov yang masuk ke sana. Tapi fight antara Yami dan juga Zero yang tidak ada ketakutan sama sekali. Siapa yang memenangkan fight tersebut? Yami masih menjadi king, masih menjadi MVP. Tapi sayangnya dari area kejauhan Flash merusak sekali suasana dari Morp dan juga Boom. Tapi Genfos memiliki satu spot yang paling tinggi. Come on Genfos, Nuzi kelihatan, Tony K kelihatan, Swap juga bisa diamankan. Tapi belum ada aksi yang dilancarkan.
Masih harus bersabar nampaknya kita untuk melihat bagaimana tembakan habis dilakukan oleh masing-masing player dan akhirnya tembakan mungkin bisa dilakukan track bisa terjadi di sana. Masih Dahan juga masih juga sabar dan akhirnya swipe mendapatkan satu pemain walaupun ada steal yang coba dilakukan oleh GeNFOS, berhasil GeNFOS untuk nge-steal elimination yang harusnya datang menuju Vampire. Perlahan namun pasti, memang yang penting positioning aja. Hide and seek dimainkan dari kedua belah pihak ini. GeNFOS Satar, santai, chill-chill aja. Tapi dari Voindanki, please. Kan, berubah angle juga dari Flash. Flash terusannya agak susah nih Sanskui. Space yang mereka miliki, ini bisa dimakan oleh Voindanki, tapi Vampire gila, tidak ada ketakutan sama sekali. Mereka bermain di outer dan Nike memakan Satar, bahkan ada follow up juga dengan lemparan tersebut dan menyisakan GeNFOS seorang diri. Come on GeNFOS, bincangin satu aja. Dan Sam dan Yuhai masih tetap stay cool di area kejauhan sana Sanskui. Spot yang paling benar-benar possible untuk mereka sambangi yaitu ke arah tim dari Voindanki. Jadi fight dari GeNFOS, come on, spray down dan satu ke arah Tony K. Bisakah menjadi makanan juga dari seorang Swaps, tapi Swaps gila cepat dan juga sigap langsung bersembunyi di balik dari tembok. Dan Nuzi berhasil touchdown di sana. Dan Yuhai belum melakukan aksi, tapi GeNFOS juga nggak cuma berfokus ke arah satu angle. Sebelah kanan pun juga diamankan karena mungkin saja Flash bisa menjadi makanan untuk menyicil poin dari Bigetron Knights. Menarik kalau kita lihat dari pemilihan senjata yang diambil oleh GeNFOS. Ada M4 dan juga Mini. Mininya ini yang berbahaya karena untuk jarak jauh Mininya bisa menggapai pemain-pemain Flash. Tapi yang menjadi dampak dari pemilihan senjata tersebut, dua-duanya memerlukan peluru hijau. Dan peluru hijau dari GeNFOS hanya menyisakan 44. Bahkan saat ini GeNFOS tertangkap dan GeNFOS dipulangkan menuju lobby. It's okay, hasil yang maksimal dari Berbeda, Flippy terculik oleh pemain-pemain Alliance. Sepertinya tidak ada backup atau sedikit terlambat bantuan dari Morph tim lainnya juga. Mungkin positioning dari Babe atau Flippy ini agak sedikit jauh. Karena seperti yang kita tahu ya, Flippy ini terkenal dengan ngeflanknya. Tongkrongannya namanya Babe. Babe, coy. Babe. Oke, jadi ya TTA, tapi dari Viren tiba-tiba datang begitu saja. Hanguskan dari seorang Zeta. Dan juga dari Bigetron harus dimakan dan bahkan dua pemain dari Bigetron. Tapi Zuxi di sisi recent elimination. Dan ternyata fight di dalam kompon. Zuxi dapetin dua player sekaligus. Bisakah mendapatkan pemain dari tim Secret yang lainnya? Zuxi coba merangkak ke atas. Tapi chill dulu, mereka udah regrouping di dalam satu kompon. Tapi Soas bakal menyusul. Dan akan menjadi makanan kau dan langsung Satar. Dan selesai. Mereka dapetin eliminasi poin yang banyak. Namun tiba-tiba saja Vampire di kejauhan sana. Mereka langsung menembaki satu pemain Bigetron di area outer, tapi jangan sampai Vampire nabrak begitu saja karena butuh reset Cicel. Oh my god, lagi-lagi deja vu kah? Cepat reset please. Karena pemain-pemain Vampire sudah mengerubungi pemain-pemain Bigetron Knights saat ini. Stone sudah mulai memberikan pressure juga di bagian lantai 1. Sementara ada satu utilities yang mulai dilemparkan menuju ke bagian dalam juga. Stone akan berputar-putar di bagian luar rumah. Mereka berkumpul di bagian rumah merah saat ini. Dan juga Needs, demi Needs dilontarkan. Red zone buatan terjadi di dalam rumah. Apakah mampu? Tapi ternyata RRQ menjadi terparti juga dari bagian kejauhan. Somehow Vampire mulai diacak-acak juga dari bagian jauh. Tapi Stripes lagi-lagi menjadi pembeda dengan utilities yang connect menuju ke bagian lapas saat ini. Snape masih berupaya through the smoke. Akankah mendapatkan pemain-pemain Vampire atau tidak? Tapi BTR sepertinya memang sudah dikunci mati oleh pemain-pemain Vampire. Yes, beruntung di situ Lapar satu kompon, satu tempat dengan seorang Zuxi. Beruntung juga ada sedikit nafas yang bisa dihela oleh pemain dari Bigetron karena RRQ secara tidak langsung Snap membantu di situ. Dan satu pemain dari Vampire juga harus di take down. Dan ini ada reset juga yang harusnya Bigetron bisa masuk dan Bigetron harusnya dari GeNFOS bisa mengamankan dari jendela kecil. Jangan sampai pemain dari RRQ mengamankan dari pemain dari Bigetron, tapi Lapar dapat dari Swaps dan Lapar pun juga langsung mengeksekusi menjadi eliminasi poin. Masuk trapping granat tapi gagal. Satu buah dari seorang Stone mengantarkan takedown ke arah GeNFOS. Coba masuk lebih dekat, dua defense dipersiapkan dan Lapar. Satu trapping granat yang manis bisa dimainkan, tapi Stone membalikan keadaan terus-menerus ke arah tim dari Bigetron. Zuxi harus turun dan Bigetron harus tumbang. Tapi eliminasi ada 4 yang harus dibawa. Will play untuk Bigetron. Perlawanan yang Tahu ekspektasi kita pun tinggi untuk mereka juga. Dan sementara dari arah yang berlawanan kita tahu juga udah ada beberapa tim yang punya tempat nyaman. Mereka udah set up duluan. Tinggal nunggu waktu aja nih. Waktunya itu udah kayak bom waktu. Ketika masuk ke detik 00.00 meledak, perang. Udah pasti seperti itu.
Sedang ditunggu apa yang akan terjadi, ternyata perang sudah dimulai. Leon Desert mendapatkan satu pemain tumbang, Rosemary, dan harus segera diselamatkan. Tidak baik-baik saja Alter Ego dengan kehilangan Rosemary sebagai pemain aktif, namun ada balasan dari Alpha dengan MG3-nya. Ini adalah senjata yang berbahaya sekali dan bisa diandalkan menuju ke Alter Ego, atau maksud saya dari Alter Ego menuju ke Alliance, dan Alliance dipukul mundur. Namun satu lagi pemain dari Alter Ego low sekali, Boychill tumbang juga. Wah, ini mengerikan sih. Setup dari Alliance ini mereka udah ngirimin backline di arah bagian belakang, udah siap untuk menjadi watchtower juga, siap untuk membantu jikalau ada musuhnya yang terlihat. Tapi red zone buatan ini selalu menjadi hal yang mengerikan di open field. Smoke sudah ditabur, berharap smoke ini bisa menjadi obstacle, tapi smoke itu tidak bisa menahan damage. Smoke hanya bisa menutup vision, smoke hanya bisa menjadi halusinasi bagi lawan-lawannya. Nades demi nades terus diruntuhkan, tapi Satar mendapatkan vampire dan vampire pulang karena last man standing Nuzi tertangkap basah. Namun Leon Desert mendapatkan knockdown demi knockdown tadi. Leon Desert terlihat oleh Rosemary. Leon Desert masih terus memaksakan nge-cook, sebuah granat dilemparkan Rosemary. Hampir saja beruntung Rosemary. Masih ada Dewi Fortuna di tubuhnya, dan Rosemary bersama dengan pemain-pemain Alter Ego mampu mendapatkan satu knockdown menuju ke Lions. Tapi balasan juga terlalu sakit, dan untungnya masih ada MG3 yang dimiliki oleh Alpha, dan Alpha dapat lagi satu knockdown penting dengan MG3-nya. Wow, senjata haram ini mematikan sekali dan masih bisa diupayakan, masih bisa dimainkan juga. Langsung saja di end, ordalnya di end, mata-matanya. Di sisi lain tim Flash sudah dipulangkan, tidak ada poin sama sekali, tapi hati-hati untuk Alter Ego Ares karena memang di sekitaran mereka masih terlalu banyak lawan-lawan yang mulai mengincar, ingin menjadi puncak rantai makanan tertingginya. Masih ada PR untuk mereka, tapi memang pertemuan yang sangat random menurut gua di bagian open field ini membuat pemain pasti bingung. Goares, tapi bagaimana penumpukan akan tercipta di bagian open field. Zona menuju ke arah bagian open field. Ini udah hal yang sangat diwajarkan sekali, tapi Rosemary akan bergesekan juga dengan tim Talon. Yoru down. Masih ada informasi yang masih bisa dimainkan. Utilities demi utilities. Perlu di setup. Kekhawatiran gue mulai muncul karena ini adalah 3 tim Indonesia yang akan bertemu di area jam 1. Ya, ini tinggal menunggu waktu saja untuk mereka akhirnya perang dari ketiga tim tersebut. Namun saat nanti minimap atau medium map terbuka, kalian akan menyaksikan siapa yang berada di tengah map, dan kalian mungkin langsung akan menghela napas. Dia lagi yang ada di tengah map. Akan kita tunggu saja medium map yang terbuka karena sesaat lagi pastinya akan dibuka. Ya. Menyisakan hanya 10 detik saja sebelum nantinya kita melihat stage selanjutnya. Pergerakan dibangun oleh Rosemary menggunakan sebuah Dacia. Berputar-putar mencari informasi demi informasi. Bigetron juga menggunakan bagi. Namun ada sedikit miskomunikasi, tabrakan terjadi di sana. Untungnya masih bisa dikendalikan, dan inilah dia yang tadi saya katakan. Xavier lagi-lagi ada di tengah. Pastinya bareng-bareng kita, dia lagi. Kok bisa ya? Tapi patut kita apresiasi, kita respect juga dengan bagaimana mereka berpikir, IGL mereka berputar otak dengan sangat baik. Tapi wakannya untuk bisa menumbangkan pemain-pemain dari King Roy. Masih ada upaya kembali, inilah sabung King yang sudah kita tunggu-tunggu. King Roy versus King RRQ. RRQ atau Roy akan mendapatkannya, namun Bigetron didapatkan oleh Parajin, satu pemain mereka saat Ares tumbang. Namun fight masih terus berlanjut antara RRQ bersama dengan Roy. Di saat Roy sudah mulai knockdown satu pemain mereka, Juke harus segera diselamatkan. Jadi prioritas utama untuk melakukan sebuah revive, namun nampaknya tidak ada waktu untuk melakukan hal tersebut karena press terus dilakukan oleh RRQ. Tidak memberikan nafas, kita berpindah sedikit menuju ke POV dari Bigetron di saat Genfos berada di area lower ground bersama dengan rekan-rekannya. 4 pemain masih berada di sini. Revive tidak terjadi di sana atau tidak ada gelagat untuk menyelamatkan Satarles nampaknya. Ya karena mungkin dari positioning ya, penuh kalkulasi juga, khawatir ketika menyeberang akan bisa ketembak dari bagian yang lain. Sementara ini dia sabung King yang belum terwujudkan, malah Sunosi mendapatkan satu pemainnya karena tidak sengaja ada bunny hopping yang dilakukan, tidak ada counter pun yang dimainkan juga. Sementara waktu, mungkinkah masih ada waktu untuk bisa melakukan revive? Tapi satu nades yang membuat Snape harus tuntas. Bahkan di bagian kejauhan, Nerpeko pun berusaha untuk melawan balik pemain-pemain dari The Xavier. Di tempat yang berbeda kita melihat Genfos tumbang oleh Demroot. Kembali Bigetron fight bersama dengan Geek Fam Malaysia. Tembakan dilakukan oleh No Mercy yang dimainkan di match kali ini. No Mercy datang lagi dengan sebuah UMP, namun hanya nembak ke smoke saja, dan itu adalah sebuah tembakan gacha. Mencoba untuk mencari meraba-raba di mana posisi pasti dari lawan-lawannya. Lemparan granat lebih aktif dilakukan oleh Xavier menuju pertahanan dari RRQ di saat Roy juga ada di sana, dan Roy mendapatkan satu pemain No Mercy yang tadi kita bahas harus tumbang, dan Alpha pun dipulangkan.
Oh my god, nice try untuk Alter Ego Ares. It's okay, 10 eliminations, tapi RRQ masih berjuang di sini dengan bunny hopping. Lagi-lagi momentum, timing. Yang terjadi adalah ketika RRQ melakukan movement, Roy menembak, Roy pun menjepit. Ada The Xavier dari bagian kejauhan. Ini mengerikan sekali apa yang terjadi untuk RRQ. Mereka tidak bisa bermain karena makan dalam kesempitan. Tapi memang inilah faktanya, masih ada beberapa utilities pun yang bisa dimainkan. Belum ada commit untuk push. Belum ada opening frag-nya. Tapi di depan dan belakang. Bigetron bertahan di sana dengan 2 pemain tersisa, namun Xavier hanya menyisakan 1 pemain yang HP-nya lengkap. Dan kita melihat Audrey memegang sebuah MG3 dengan 57 peluru dan reload sedang dilakukan oleh Audrey. Audrey bersama dengan pemain-pemain Geekfam memiliki chance yang sangat tinggi untuk mendapatkan winner-winner Cikini, namun Xavier masih bertahan dan ini bahaya. Jangan sampai Xavier mendapatkan WWCD yang ketiga di hari ini karena akan membuat mereka berada di atas angin. Tembakan terjadi kembali terlalu terbuka. Posisi Bigetron dan Bigetron dipulangkan menuju lobby. Oh my god, tidak ada obstacle yang bisa dimainkan. That's why dari The Xavier akan memanfaatkan kesempatan tersebut, tapi Boom. Namun gue yakin dari Morph mestinya belajar nggak serta-merta seperti game sebelumnya. Mereka harus coba manuver. Soal utara kontrol Secret itu sulit banget karena Boom sudah masuk ke area sana. Dan Roy dengan Talon. Talon Axel, Yoru sudah bakal menjadi pemain paling depan. Tapi sayangnya disambut terlebih dahulu. Oh my god, Axel tidak menyadari bahkan ada pembegalan di depan sana. Sunoas. Satu titik darah lagi yang sebenarnya bisa diamankan dari seorang Yoru. Bisakah? Tapi berpindah ke arah Jukai. Belum berhasil. Porsche ingin membatasi dari seorang Yoru dan Yoru berhasil digagalkan di situ movementnya. Padahal sisa 1 lagi, tapi mereka harus saling mencari poin satu sama lain dan Alliance lah yang datang tiba-tiba tidak diundang tim Roy. Lions menguntungkan atau mendapatkan keuntungan terbesar dari fight yang sedang terjadi maksud saya, dan kita melihat bagaimana Lions sudah mulai merapat dan Roy dipulangkan. Lions lah yang mencoba mencicil dan menjadi wasit. Ketika wasit itu melihat sudah banyak yang kenok, disitulah dia menghabisi dan menjadi pemenang. Namun dari Bigetron terlebih dahulu, bahkan kita pantau dari area kandang kuda dan rumah panjang menabrak dari Vampire. Ini bakal menjadi besar seru, tapi dari Genfos diamankan dari Stone. Langsung tidak ada basa-basi. Jadi eliminasi, 1 poin sudah diamankan. Dan kedua, sayang banget Lapar pun juga tumbang di area terlalu terbuka tadi. Tapi Zuxi membalaskan dengan Tony K. Keadaan 2 versus 3, tapi Satar langsung mengamankan untuk menjadi poin. Bisakah guntingan Zuxi di area pergudangan Hejo dan juga Satar di sebelah kiri mampu mendobrak at least Stone atau salah satunya untuk melemparkan utility granat mereka? Dalam catatan saya, ini bukan pertama kalinya Satarles bersama Zuxi menjadi 2 pemain terakhir. Dalam catatan saya, ini untuk kedua kalinya di hari ini. Satarles bersama Zuxi menjadi 2 pemain terakhir untuk Bigetron, dan Zuxi melakukan tembakan demi tembakan dengan UAV-nya, namun Zuxi sangat low sekali dan Zuxi harus melakukan sebuah healing terlebih dahulu sebelum akhirnya dia knockdown dialami oleh Zuxi. Oh my god, tidak terlalu bagus, tiba-tiba datang lagi perusak perhatian dari manapun, tapi Satar coba membalaskan dendam dari seorang Zuxi yang harus dipulangkan ke arah lobby. Namun Zeus langsung coba di follow up lagi dengan 1 buah granat dan terlalu sembrono nampaknya dari seorang Zeus. Dan mudah-mudahan itu menjadi poin untuk Satar. Tentu aja 2 dari tim Bigetron Knights. Tapi di sisi yang berbeda, Razy tumbang Lions. Fight bersama dengan Boom, bahkan Frenzy juga tumbang. Yami pun sama. Menyisakan 1 yang terakhir, Poundbeat harusnya masih bertahan. Dan tidak baik-baik saja, 3 pemain Boom. Tumbang terlalu mudah, tumbang terlalu cepat. Di saat Flash kembali memainkan psikologi, mereka bisa menang, tapi mereka justru cabut menuju tempat lain. oke, dan ini dari Satar coba melihat dari sisi belakang dan Boom tiba-tiba saja belum naik performa mereka. Please bounce back. Dengan apa yang terjadi di minggu yang kedua dari babak liga oleh Boom, dan mereka bisa naik kembali seperti apa yang dimainkan babak ketiga. Mudah-mudahan itu bisa terjadi di match terakhir, tapi nggak ngarep-ngarep banget. Mestinya bisa dimainkan, tapi Satar dicicil begitu saja. Cukup dalam tembakan dari seorang Lucy. Dan juga ada 1 granat yang bakal coba dilemparkan menjadi trapping agar tidak masuk. Dan ada waktu healing ke, tapi Stone maju gitu aja. Dan Satar DBS-nya tidak mampu untuk menumbangkan salah satu pemain. mendapatkan 1 pemain bernama Levis. Tapi kita melihat juga di area ini ada Bigetron sebenarnya bisa join sewaktu-waktu. Olio sangat low sekali dia. Mencoba untuk mendelay dan Xavier pulang tanpa poin. Dipulangkan oleh para penggawa-penggawa dari tim lain. Kita berpindah menuju tempat yang berbeda. Nampaknya Yuhai dengan MG3-nya mencoba di-challenge dengan sebuah DBS oleh salah satu pemain dari Boom. Poundbeat menjadi yang terakhir dan Poundbeat masih bertahan di sana. Boboho melakukan tembakan demi tembakan, mungkin ternyata tidak. Memilih dengan molotov saja dan Boboho
Ditumbangkan oleh Poundwidth. Masih ada Poundwidth, masih ada kesempatan. Boom, ternyata tidak bisa bertahan. Karena memang ada ikut campur pihak ketiga, Alter Ego Hans For You ikut meramaikan suasana juga. Sementara Morph Vampire dipulangkan, tapi ternyata tidak. Justru Vampire berhasil melakukan revive. wah ini ngeri sih. Ini ngeri banget, sama-sama ngotot-ngototan revive. Siapa yang gerak duluan dia bakal menang. Tapi Bigetron mendapatkan pemain-pemain Alliance. Di sisi yang lain ada fight di bagian kanan bawah. Untuk di kamera yang besar masih ada Team Secret melemparkan satu granat. Akankah connect? Tapi sepertinya belum. Ternyata Void pun bertemu dengan Semnan di area yang berbeda. Tapi Bigetron masih bertahan. Masih cukup kokoh juga. Berusaha untuk melawan. Dan kita akan melihat bagaimana Vampire di take down satu pemainnya. Masih ada Tony Kurniawan sebagai the last man standing. Masalahnya the last man standingnya ini adalah Tony Kurniawan. Ini adalah pemain yang sangat-sangat batu sekali. Tembakan demi tembakan bisa dilakukan oleh Tony K. Banyak opsi yang dia miliki seperti halnya Tony K. Punya opsi dengan kali 6. Ternyata gagal. 6 elimination saja dikumpulkan oleh Vampire. 0 poin untuk Xavier. Semakin malam, semakin menarik dan semakin panas pastinya. Apalagi posisi-posisi pucuk sudah pulang semua. Oh my God. Klasemen akan bergoyang. Klasemen bisa disundul. Dan ini akan menjadi tontonan yang sangat menarik sekali. Di mana saat ini masih ada tim papan tengah dan papan bawah yang hidup. Tapi FaZe Clan dari bagian atas sudah mulai mengintai, sudah mulai melakukan kita. Tapi kita tidak boleh lengah. Takutnya lengah dikit WWCD kesalip. Karena itu sering terjadi. Seperti halnya kita melihat tadi, lengah dikit Xavier 3 winner-winner chicken dinner. Jangan sampai lengah. Kita harus terus mengawal tim-tim Indonesia yang sedang berjuang. Ada 3 tim Indonesia yang terus bahu-membahu. Masing-masing player di masing-masing timnya. Pertemuan tak terelakkan antara Zeta yang melihat di sebelah kiri ada satu pemain. Zeta akan segera turun, Zeta akan segera melakukan tembakan. Tapi ternyata tidak perlu karena Vexy sudah mengeksekusinya. Satu pemain di Bigetron. Genpos. Usia sudah pasti ada indikasinya, tapi memang ada tembakan juga dari bagian belakang. Excel dengan Skarelnya mendapatkan seorang Vexy. Dan begitu terlihat jelas terang kembali. Berusaha untuk mengganggu pemain-pemain Bigetron. Kita sudah membahas bagaimana tim Indonesia masih ada 3, tapi 3 tim Indonesia tersebut justru saling memandang satu sama lain. Bigetron dipandangi oleh Void, Void juga dipandangi oleh Talon. Sementara itu Talon terus melakukan tembakan demi tembakan. Tidak henti-hentinya, bahkan satu knockdown sudah didapatkan oleh Talon tadi menuju ke salah satu pemain dari Void. Walaupun memang masih ada 2 tim Vietnam di area lain. Bisa didapatkan terlebih dahulu, tapi apa daya, memang tidak ada angle yang menuju ke tim Vietnam. Ya, lagi-lagi permainan vision, angle shot yang bisa dimainkan seperti Vexy dan kawan-kawan. Satu menembak, satu melihat dari bagian belakang, dan ternyata vehicle explosion yang membuat satu pemain kembali harus dipulangkan. Vexy dengan needs-nya. Akankah connect atau tidak? Matang sempurna, Vexy memulangkan lapar. Sangat baik.